Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan yang sekarang ini masih bisa melaksanakan pembelajaran online yang seperti biasanya dan yang akan berjalan dengan lancar. Langsung saja, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agus Adi Prayogo, saya sendiri tepatnya. Yang kedua, Afifi Rizky Maulida. Yang ketiga, Ainun Tatayana. Yang keempat, Alfiatul Azizah. Yang kelima, Anissa Wagida. Yang keenam, Atma Arif Setiabudi. Yang terakhir adalah Arinda. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Multikultural. Dan langsung saja saya akan membawakan materi atau akan mempresentasikan lebih tepatnya materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan multikultural. Yang poin ke A adalah pengertian pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu sendiri berarti suatu usaha sadar dan terencana yang diberikan pada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu dinamakan pendidikan. Lalu yang kedua adalah multikultural, berarti keragaman budaya. Multikultural itu adalah keragaman budaya. Jadi kalau digabungkan, pendidikan multikultural kurang lebihnya berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Lalu yang selanjutnya, pendidikan multikultural secara rinci mengartikan pendidikan multikultural sebagai berikut. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah setiap peserta didik harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Poin yang ke B atau bisa disebut poin yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk turut berpartisipasi aktif dalam masyarakat interbudaya. Dan poin yang ketiga, guru menyiapkan peserta didik agar dapat belajar secara efektif tanpa memandang latar belakang budaya. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip dasar pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu adalah memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, materi pelajaran yang dipilih harus terbuka secara budaya dan didasarkan pada peserta didik. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, isi materi pembelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan. Dan yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks, tempat, dan waktu. Dan yang keempat, semua pelajaran dibangun dan menggambarkan pengalaman serta pengetahuan yang dibawa peserta didik
ke dalam kelas masing-masing. Yang kelima, yang terakhir ini, pembelajarannya hendaknya memuat model belajar yang interaktif agar mudah dimengerti. Lalu yang poin selanjutnya adalah poin ke C, atau disebut poin yang terakhir. Ini adalah dasar pendidikan multikultural. Akan saya jelaskan tentang dasar-dasar pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ide dan kesadaran akan nilai penting keanekaragaman budaya. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti contohnya bisa dibaca di makalahnya masing-masing. Dan yang kedua adalah gerakan pembaruan pendidikan. Gerakan pembaruan pendidikan yaitu dimaksudkan di atas ialah suatu gerakan perubahan dan diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Lalu yang ketiga adalah proses pendidikan. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi pendidikan multikultural adalah proses yang harus dipandang secara terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung. Jadi pendidikan multikultural ini adalah proses yang dipandang secara terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai untuk memperbaiki prestasi secara utuh. Ya, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang selanjutnya, anggota kelompok 5 yang selanjutnya. Monggo yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Imron Masyadi berpendapat bahwa pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa membedakan etis, ras, agama, dan budaya. Dengan semangat membangun kekuatan seluruh sektor sehingga kemakmuran bersama memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai oleh bangsa lain. Sutarno berpendapat bahwa tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek, yaitu yang pertama mengembangkan literasi etis dan budaya, yaitu memfasilitasi siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis maksudnya. Yang kedua yaitu pengembangan pribadi, memfasilitasi siswa bahwa semua budaya setiap etnis sama nilainya dengan satu dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu klarifikasi nilai dan sikap, yaitu pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip-prinsip martabat manusia, yaitu dengan keadilan, persamaan, dan demokrasi. Sehingga pendidikan multikultural menambah siswa memahami bahwa berbagai konflik ini tidak dapat dihindari dan masyarakat pluralistik. Yang keempat yaitu untuk menciptakan persamaan dan pendidikan bagi semua siswa, yaitu dengan perbedaan-perbedaan etnis,
kelas sosial atau kelompok budaya. Selanjutnya yaitu untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefisien mungkin pada masyarakat demokrasi. Yang selanjutnya yaitu persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini berkaitan dengan meningkatkan pemahaman guru terhadap bagaimana keagamaan budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan menyelenggarakan pendidikan. Keagamaan budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu, sehingga guru harus mampu memahami siswa terhadap individu yang memiliki ciri untuk memperhitungkan lingkungan fisik dan sosial yang terdapat untuk mempengaruhi proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Pendidikan kultural memfasilitasi peserta untuk memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai budaya, keagamaan, suku, dan agama. Pendidikan multikultural itu ada 5. Yang pertama, memberi konsep yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan. Yang kelima, mengenal keberagaman dan penggunaan bahasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan multikultural. Manusia, secara sosiologis, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lainnya. Dan manusia diberi berbagai kelebihan yang dapat menjadikan manusia itu sebagai manusia yang berpengetahuan dan berperadaban. Kemudian, konteks untuk mengaktualisasikannya adalah dengan menjunjung tinggi lapisan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial di tengah-tengah keberagaman masyarakat di Indonesia, yaitu melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu sendiri adalah pendidikan yang dapat menghargai perbedaan. Karena itu, pendidikan multikultural sangat menjunjung tinggi nilai persamaan. Dengan adanya pendidikan multikultural, maka perbedaan tersebut tidak akan menjadi sumber terjadinya konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Karena dalam pendidikan multikultural mengedepankan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa toleransi di antara satu dengan yang lainnya. Dan pendidikan multikultural adalah pendidikan baru, konteks pendidikan baru atau pendidikan saat ini. Sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Pasal 4 ayat 1, pendidikan multikultural sangat menjunjung tinggi persamaan dan toleransi dalam memperoleh pendidikan dan tidak membeda-bedakan antara etnis dan hak. Pendidikan multikultural mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah transformasi diri, transformasi sekolah, dan transformasi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembahasan kita selanjutnya adalah terkait dengan metode dan pendekatan pendidikan multikultural. Nah, sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum, biasanya pendidikan multikultural itu secara umum menggunakan metode dan juga pendekatan yang beragam. Nah, adapun metode yang bisa digunakan untuk pendidikan multikultural itu yang pertama
itu ada metode kontribusi. Nah, dalam penerapan metode ini, siswa diajak berpartisipasi dalam memahami dan juga mengapresiasi kultur lain. Dalam metode ini, guru bisa mengikutsertakan siswa dalam melakukan aktivitas secara bersama, seperti memilih buku bacaan bersama dan juga mengapresiasikan event-event bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada metode ini guru bisa melibatkan siswa di dalam pembelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kemudian metode yang selanjutnya itu ada metode pengayaan. Nah, materi pendidikan, konsep, tema, dan juga perspektif bisa ditambahkan dalam kurikulum tanpa harus mengubah struktur aslinya. Jadi metode ini akan memperkaya kurikulum dalam literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya, seperti itu. Kemudian untuk penerapan metode ini sendiri itu misalnya adalah seperti dengan mengajak siswa untuk menilai ataupun menguji yang kemudian nantinya mereka diminta untuk mengapresiasikan cara pandang masyarakat, tetapi siswa itu tidak mengubah pemahamannya tentang hal tersebut. Misalnya contohnya itu seperti adat pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian metode ini juga menghadapi problem yang sama halnya dengan metode kontributif, yaitu materi yang dikaji biasanya selalu berdasarkan pada perspektif sejarawan yang mainstream. Peristiwa, konsep, gagasan, dan juga isu itu disuguhkan dari perspektif yang dominan, seperti itu. Dan untuk metode yang selanjutnya itu ada metode transformatif. Nah, pada metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan siswa untuk melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan juga agama secara kritis, seperti itu. Nah, metode ini itu membutuhkan pemasukan perspektif-perspektif, kemudian kerangka-kerangka referensi dan juga gagasan-gagasan yang nantinya akan memperluas pemahaman siswa mengenai sebuah ide, seperti itu. Nah, metode ini itu juga dapat mengubah struktur kurikulum dan juga memberanikan siswa untuk memahami isu dan juga persoalan dari beberapa perspektif etnik dan juga agama tertentu. Nah, contohnya itu seperti misalkan membahas terkait dengan konsep makanan halal dari agama ataupun kebudayaan tertentu yang nantinya itu akan berpotensi menimbulkan sebuah konflik di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, metode ini akan lebih menuntut siswa untuk mengolah pemikirannya yang kritis dan menjadikan prinsip kebinekaan itu sebagai premis dasarnya, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah metode pembuatan keputusan dan juga aksi sosial. Nah, pada metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya itu bisa merangsang terjadinya perubahan sosial, seperti itu. Jadi metode ini itu membutuhkan membutuhkan siswa yang tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika ketertindasan, tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan juga mengubah sistem melalui aksi sosial, seperti itu. Kemudian kalau untuk tujuan dari metode ini sendiri itu adalah untuk mengajarkan siswa agar dapat berpikir dan
kemampuan mengambil keputusan untuk memberdayakan mereka dan juga membantu mereka mendapatkan sense kesadaran dan juga kemujarabaan berpolitik seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural itu juga ada berapa. Untuk yang pertama itu ada pendekatan historis. Nah, pendekatan ini itu menandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya itu adalah agar guru dan juga siswa itu mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau untuk masa yang mendatang. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan juga dinamis seperti itu. Nah, selanjutnya pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan sosiologis. Di dalam pendekatan ini itu mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau seperti itu. Dengan pendekatan ini materi yang diajarkan itu bisa menjadi lebih aktual seperti itu. Baiklah, pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan kultural. Nah, pada pendekatan ini itu lebih menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Jadi dalam pendekatan ini itu siswa bisa melihat mana tradisi yang otentik dan juga mana tradisi yang tidak otentik seperti itu. Kemudian untuk pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha untuk memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri ataupun mandiri seperti itu. Selanjutnya itu ada pendekatan estetik. Nah, pada pendekatan estetik ini itu pada dasarnya mengajarkan siswa untuk berlaku lebih sopan dan santun, damai, ramah, dan juga mencintai keindahan seperti itu. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekankan adanya otoritas-otoritas kebenaran, maka siswa nantinya akan cenderung bersikap kasar seperti itu, sehingga mereka itu memerlukan pendekatan estetik ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis seperti itu. Kemudian pendekatan berperspektif gender. Nah, pendekatan ini itu mencoba memberikan penyadaran kepada siswa untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin itu bukanlah hal yang menghalangi seseorang dalam mencapai kesuksesan seperti itu. Dengan adanya pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan itu berada di bawahnya laki-laki itu bisa dihilangkan seperti itu. Jadi dari keenam pendekatan ini tadi itu sangat memungkinkan untuk terciptanya kesadaran multikultural di dalam pendidikan dan juga kebudayaan seperti itu. Baiklah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan metode dan juga pendekatan pendidikan multikultural. Kemudian setelah ini akan ada pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. Kelebihan pendidikan multikultural, dalam pendidikan multikultural itu ada dimensi yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dalam menentukan metode pengajarannya. Dan yang terakhir yaitu melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Jadi itu tadi mengenai kelebihan pendidikan multikultural. Selanjutnya yaitu kekurangan pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural di sekolah mungkin saja akan mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Di antara hambatan-hambatan atau kekurangan dari pendidikan multikultural, yang pertama yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Nah, perbedaan pemaknaan akan menyebabkan perbedaan dalam mengimplementasikannya. Multikultural sering dimaknai orang hanya sebagai multi etnis, sehingga bila di sekolah mereka ternyata siswanya homogen etnisnya, maka dirasa tidak perlu memberikan pendidikan multikultural pada mereka. Padahal pengertian pendidikan multikultural itu lebih luas dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu munculnya gejala diskontinuitas dalam pendidikan multikultural yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Sering terjadi diskontinuitas nilai budaya. Peserta didik memiliki latar belakang sosiokultural di masyarakatnya sangat berbeda dengan yang terdapat di sekolah, sehingga mereka mendapat kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Tugas pendidikan, khususnya sekolah, cukup berat. Di antaranya adalah mengembangkan kemungkinan terjadinya kontinuitas dan memeliharanya, serta berusaha menyingkirkan diskontinuitas yang terjadi. Untuk itu, berbagai unsur pelaku pendidikan di sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, staf, bahkan orang tua dan tokoh masyarakat, perlu memahami secara seksama tentang latar belakang sosiokultural peserta didik. Yang ketiga yaitu rendahnya komitmen berbagai pihak. Pendidikan multikultural merupakan proses yang komprehensif sehingga menuntut komitmen yang kuat dari berbagai komponen pendidikan di sekolah. Yang keempat yaitu kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan atau terkait dengan kepentingan pendidikan selalu diseragamkan, baik yang berwujud benda maupun konsep-konsep. Dengan adanya kondisi ini, maka para pelaku di sekolah cenderung suka pada keseragaman dan sulit menghargai perbedaan. Jadi itu tadi yaitu kekurangan dari pendidikan multikultural. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan multikultural. Pada menjelaskan nilai-nilai ini, pendidikan multikultural antara lain: 1. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dan masyarakat. 2. Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. Yang 3. Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Yang keempat, mengembangkan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Dan sedangkan Ali Maksum menyebutkan nilai-nilai pendidikan Islam berbasis multikultural antara lain: 1. Nilai andragogi. Yang kedua, nilai perdamaian. Yang ketiga, nilai eksklusif. Yang keempat yaitu nilai kearifan. Yang kelima yaitu nilai toleransi. Nilai andragogi berasal dari Yunani yang berarti dewasa dan agugus yang berarti membimbing, sehingga andragogi bisa diartikan sebagai bimbingan terhadap orang dewasa.
Nilai perdamaian, semua manusia mendapatkan perdamaian karena dengan perdamaian berarti memiliki kelembutan, rasa percaya, dan keadilan. Yang ketiga, nilai eksklusif yang menyatakan bahwa agama saja yang benar dan agama lain salah, yang oleh perhati studi agama disebut Trotskism, adalah suatu pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama. Yang keempat, nilai kearifan. Nilai kearifan adalah kerendahan hati. Seorang yang arif dan berperilaku rendah hati bisa memposisikan diri, tahu kapan saatnya dia membantu ataupun menolak ajakan orang lain. Yang kelima, nilai toleransi adalah kemampuan untuk dapat menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dikerjakan orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.